I just had to let you know you're Warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di ruangan sederhana ini guna untuk melakukan presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami yang berjudul mempresentasikan materi kami dengan judul konsep bunga sederhana dan menghitung jumlah hari. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep bunga sederhana dan menghitung jumlah hari. Namun sebelum kita masuk ke materinya, perlu kita memahami apa yang dimaksud dengan konsep bunga sederhana dan menghitung jumlah hari. Nah, misalkan nih saya bawa kalian untuk membayangkan apa sih yang dimaksud dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Misalkan nih, ada kerabat teman-teman atau saudara teman-teman yang memberikan kalian dengan uang sebesar 2 juta rupiah. Nah, namun dengan pilihan mau menerima hari ini atau di masa yang akan datang. Tentu dari kita sebagian pasti banyak yang memilih menerima hari ini. Sebab apa? Karena adanya konsep bunga. Nah, misalkan nih kalau teman-teman memilih hari ini, tentunya uang 2 juta itu teman-teman bisa memutarnya dengan cara menabung atau meminjamkan uangnya kepada orang yang memerlukan. Nah, misalkan nih kalau kita memutar uang itu dengan bunga 1 bulan 100.000, maka bayangkan kalau ke depannya nanti 6 bulan, uang 2 juta itu sudah berubah jadi 2.600.000. Sedangkan 2 juta yang akan datang akan lebih kecil nilainya dibandingkan nilai hari ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai waktu dari uang. Atau contoh lain, misalkan zaman dulu uang 500 rupiah bisa membeli 5 buah potong roti, namun berbeda dengan sekarang. 500 rupiah itu bisa teman-teman perhatikan sendiri di zaman sekarang. Dengan uang 500 rupiah itu kita bisa mendapatkan apa? Nah, inilah yang akan konsep inilah yang akan kita gunakan dalam bunga sederhana. Nah, di situ teman-teman bisa perhatikan pada makalah kami tentang definisi bunga sederhana. Nah, definisi bunga sederhana pertama itu ada rumusnya. SI itu sama dengan P kali R kali T, di mana SI sendiri atau simple interest atau bunga sederhana. Nah, P sendiri yaitu prinsipal atau nilai pokok awal. Nah, untuk di Indonesia satuannya itu rupiah karena mata uangnya rupiah. Nah, terus ada R itu interest rate T.A sama dengan atau tingkat bunga per tahun atau persentase. Nah, T sendiri adalah time atau waktu dalam satuan tahun. Nah, misalkan nih untuk tahunnya, jika kita ketahui waktu dalam bulan, maka kita harus sesuaikan ke dalam tahun dengan membagi 12 bulan. Atau jika dalam hari, maka kita ubah hari ke bentuk tahun dengan cara membagi jumlah hari dalam setahun. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui bahwa tahun itu ada 2 kategori. Yang pertama tahun kabisat, yang kedua non kabisat. Nah, tahun kabisat sendiri adalah tahun yang dapat dibagi 4, di mana tahun tersebut memiliki 366 hari. Berbeda lagi dengan non kabisat, di mana kabisat tadi bisa dibagi 4, tapi kalau non kabisat berarti tidak bisa dibagi 4. Contohnya 2003 atau 2026. Nah, jumlah harinya itu 365 hari. Selanjutnya teman-teman bisa perhatikan pada makalah kami, di situ ada definisi waktu, di mana dalam waktu itu terbagi menjadi 2 seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ada dalam bulan dan hari. Kalau dalam bulan rumusnya T sama dengan jumlah bulan per tahun. Sedangkan dalam hari itu terbagi menjadi 2. Yang pertama bunga tepat atau extra interest, yang kedua bunga biasa ordinary interest. Untuk bunga tepat yaitu rumusnya T sama dengan jumlah hari per 365 hari. Nah, di mana bunga tepat ini artinya dalam sebulan jumlah hari ini berbeda-beda, yang mana dapat kita hitung dengan cara menggunakan kepalan tangan atau menggunakan kalender agar lebih mudah. Yang kedua itu bunga biasa atau ordinary interest. Rumusnya yaitu T sama dengan jumlah hari
bunga biasa ini dalam sebulan jumlah harinya kita tetapkan sama, kita tetapkan sama 30 hari. Yang mana contohnya kalau dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka kita kalikan 30 kali 12 sama dengan 360 hari. Nah, biasanya rumus kedua ini sering digunakan dalam dunia perbankan atau keuangan, di mana kalau misalnya nih kita meminjam uang ke bank, misalnya nih kita menabung di bank, maka pihak bank itu akan menggunakan rumus bunga tepat. Rumus bunga tepat yang mana T sama dengan jumlah hari per 360 hari. Nah, berbeda kalau kita meminjam uang ke bank, maka pihak bank akan menggunakan bunga biasa atau ordinary interest. Rumusnya T sama dengan jumlah hari per 360 hari. Kenapa pihak bank menggunakan bunga tepat untuk saat kita menabung dan bunga biasa untuk saat kita meminjam uang? Karena di situ jika bunga tepat ini pembaginya lebih besar, maka pembaginya lebih besar dibandingkan bunga biasa. Nah, artinya saat kita semakin besar pembaginya, maka akan semakin kecil hasilnya. Dan begitu pula semakin kecil pembaginya, maka akan semakin besar hasilnya. Artinya apa? Saat kita menabung, bank membayar kita lebih kecil dibandingkan saat kita meminjam uang, maka kita akan membayar bank lebih besar. Nah, contoh soalnya. Nah, di sini saya akan berikan sebuah contoh. Misalkan yang pertama, jika kita menabung di bank sebesar 1 juta dengan bunga 12% per tahun, bunga yang diberikan bank dihitung dalam setahun, yang mana kita menabung selama 180 hari. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Yang pertama, kita harus tahu rumusnya. I sama dengan P kali R kali T per 365 hari. Nah, 365 hari ini kita menggunakan bunga tepat. Nah, pertama kita ketahui P, nilai pokok awal kita menabung itu kan sebesar 1 juta. Untuk R-nya itu, untuk tingkat bunganya per tahun itu 12%, atau bisa kita ubah ke bilangan desimal menjadi 0,12. Untuk waktunya itu sebesar 180 hari. Nah, tinggal kita masukkan sesuai dengan rumus yang tertera. Berarti I sama dengan 1 juta dikali 0,12 dikali 180 dibagi 360. Maka kita peroleh I sama dengan 120.000 dikali 180 per 365 hari. Hasilnya itu 59.178. Nah, ini membuktikan saat kita menabung ke bank membayar kita sebesar 59.178 dengan bunga pokok kita itu 1 juta rupiah. Nah, berbeda lagi dengan kita meminjam uang di bank. Nah, misalkan nih, bayangkan jika kita meminjam uang ke bank sebesar 1 juta dengan bunga 12% per tahun. Bunga yang dikenakan bank dihitung berdasarkan 365 hari dalam setahun, di mana kita meminjam uang itu selama 180 hari. Nah, caranya sama saja, tinggal kita kalikan I sama dengan 1 juta dikali 0,12, karena ini soalnya sama, untuk bagian waktunya sama, hanya berbeda di bagian waktunya, di mana bank menggunakan bunga biasa atau ordinary interest. Berarti dikali 180 per 360 hari, maka hasilnya 120.000 dikali 1/2, maka hasilnya 60.000. Dimana berarti saat kita meminjam uang di bank sebesar 1 juta, maka kita akan membayar bunga sebesar 60.000. Ini akan sangat menguntungkan jika di mana nasabah meminjam uang, semakin besar mereka meminjam, maka semakin besar pula bunga yang akan dihasilkan, yang akan mereka kasih ke bank. Nah, selanjutnya kita masuk pada menghitung jumlah hari. Untuk menghitung jumlah hari itu terdapat 2 metode. Yang pertama, metode manual dan metode
metode tabel, di mana teman-teman bisa perhatikan pada makalah kami untuk metode manual. Nah, contoh jumlah hari antara 10 Juni dan 9 November. Nah, hari tersisa pada bulan Juni itu 20, di mana kita start dari tanggal 10, berarti jatuh tempo satu harinya itu tanggal 11. Berarti atau lebih mempermudah, teman-teman bisa kurangkan 30 kurang 10 hasilnya 20. Nah, untuk bulan Juli terdapat 31 hari, untuk Agustus 31 hari pula. Nah, dan seterusnya sampai berakhir di 9 November. Maka total hari yang kita peroleh adalah 152 hari. Nah, untuk metode tabel sendiri terdapat dua, karena ada dua kategori tahun, di mana tahun kabisat dan non kabisat. Nah, di situ teman-teman bisa perhatikan pada makalah kami, di mana metode tabel ini biasanya orang-orang sering menggunakan Excel. Di situ ada terdapat gambar Excel, di mana yang pertama itu saat membuatnya kita tulis dulu urutan 1 sampai 31 hari sesuai dengan jumlah hari di dalam kalender. Nah, untuk bulan Januari masih sama pula 1 sampai 31. Nah, untuk yang Februarinya teman-teman bisa lanjut 31, berarti 32, 33 sampai seterusnya. Jika tahun kabisat, maka tabel nomor urut akan berakhir di angka 366, sedangkan non kabisat akan berakhir di 365 hari. Nah, di situ teman-teman bisa perhatikan, misalkan soalnya jumlah hari antara 10 Juni 2003 dan 9 November 2003. Berarti teman-teman lihat di situ bagian tanggal 10 Juni itu nomor urutnya berapa? Misalkan 116. Terus bagian 9 November nomor urutnya berapa? Misalkan 313. Nah, di situ bisa teman-teman kerahkan 313 dikurang 162 hari itu sama dengan 152 hari. Nah, itu caranya sama juga dengan tahun kabisat. Misalkan yang tadi saya jelaskan non kabisat. Nah, untuk yang kabisatnya kita tinggal tambahkan 1, sebab pada tahun kabisat kan jumlah harinya 366, karena di bulan Februarinya ada tambahan 29 hari. Maka di situ misalkan soalnya ini sama saja. Misalkan jumlah hari antara 10 Juni 2004 dan 9 November 2004. Berarti misalkan 9 November itu nomor urutnya 313 yang tadi awalnya. Maka tinggal kita tambahkan 1, berarti 313 ditambah 1 sama dengan 314. Nah, tinggal teman-teman kurangkan, maka hasilnya 152 hari. Jadi itu mungkin saja materi pertama yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya untuk bagian materi kedua akan dibawakan ke materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita masuk pada 2.4, di mana itu manipulasi rumus bunga sederhana. Nah, mungkin saat teman-teman lihat rumus bagian sini, teman-teman akan bingung soalnya kayak agak ribet, tetapi sebenarnya itu sangat tidak ribet, teman-teman. Itu hanya perpindahan tanda tanyanya atau yang mau dicari. Seperti contohnya di sini yang SI sama dengan P dikali R dikali P. Nah, jika ditanya P-nya, maka otomatis RT ini akan berpindah luas. Maka hasilnya gini, SI dibagi RT sama dengan P, atau bisa juga kita tulis P itu sama dengan SI dibagi dengan RT. Nah, itu rumusnya. Nah, selanjutnya untuk R dan P itu sama saja. Nah, selanjutnya pada rumus yang S sama dengan P ditambah SI. Nah, itu dalam manipulasinya tuh maka SI itu sama dengan S dikurangi P, di mana SI ini pindah luaskan ke kiri, P-nya yang dipindah luaskan sehingga hasilnya S dikurangi P. Jadi misalnya P sama dengan SI, atau bisa juga kita tulis SI sama dengan S dikurangi dengan P. Nah, itu untuk mencari nilai SI itu kan seperti ini. Nah, untuk mencari nilai P itu juga sama, manipulasinya juga seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bagian yang S sama dengan P, di mana 1 ditambah R dikali dengan P. Nah, itu apabila yang ditanya nilai R-nya tetap tingkat rumah ya, maka hasilnya nanti S dikurangi P dikurangi 1 dibagi dengan P, di mana P ini dipindah luaskan dulu ke sebelah menjadi S dikurangi P, sama dengan setelah itu satunya lagi dipindah luaskan ke sebelah, hasilnya menjadi minus 1, dan R-nya kan yang dicari, maka T-nya saat dipindah luaskan ke sebelah menjadi dibagi dengan T, hasilnya kan seperti ini. Atau R itu sama dengan S
konsep 2.5 di mana ini pembayaran bunga dengan angsuran. Nah, di sini sudah masuk pada contoh soalnya. Teman-teman bisa lihat pada contoh soal yang pertama. Oke, nah dalam contoh soal yang teman-teman lihat itu kan begini. Seorang pedagang menjual kasur seharga Rp 7 juta rupiah kepada si A sebagai tanda jadi dengan uang muka sebesar 3 juta rupiah. Nah, ia berjanji akan mengangsur sisanya dalam 6 kali angsuran yang sama besar setiap bulan dengan bunga sederhana yaitu 9%. PA itu per tahun. Hitung besar angsuran yang harus dibayar si A. Nah, di sini kita disebut bahwa yang kita cari adalah besar angsuran. Pertama-tama yang harus kita ketahui tentang P dulu. Nah, rumus P tadi kan SI dikurangi S kalau tidak salah. Nah, di sini 7 juta dikurangi dengan 3 juta rupiah, hasilnya itu 4 juta rupiah. Nah, teman-teman, apabila jika tidak menggunakan konsep bunga, maka itu sangat sederhana, tinggal 4 juta rupiah kita bagi dengan nilai 6, maka hasilnya mungkin 600 beberapa gitu. Tetapi karena ini menggunakan konsep bunga, otomatis yang harus kita cari konsep bunganya dulu ya. Nah, di sini seperti yang kita tahu, bunganya itu sebesar 9% atau 0,09 di mana waktunya itu 6. Nah, di sini kan disebut bahwa angsurannya itu sebanyak 6 kali. Maka 6 dibagi 12 itu sama dengan 0,5. Nah, kita menggunakan rumus yang ini, S sama dengan P dalam kurung 1 ditambah R dikali T. Tinggal masukkan substitusikan rumusnya, 4 juta dalam kurung 1 ditambah 0,09 ini dari 9% tadi dikali dengan 0,05. Nah, hasil akhirnya itu ada sama dengan 4.180.000. Nah, tinggal kita hitung besar angsurannya. Besar angsurannya itu 4.180.000 dibagi dengan 6. Nah, hasilnya tuh 696,67. Nah, di sini berarti besar angsuran yang harus dibayar si A itu adalah 696,666,67. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang kedua, teman-teman bisa lihat di situ kan bunyinya si B meminjam uang dari bank BCS sebesar 8 juta rupiah dan berjanji akan membayar kembali pinjaman dalam waktu 20 bulan dengan cara mengangsur sebesar 4.340.000 setiap bulannya. Nah, berapa tingkat bunga sederhana yang dikenakan bank kepada si B? Nah, di sini kita ditanya untuk mencari kira-kira berapa tingkat bunga sederhana yang dikenakan bank kepada si B. Yang pertama yang harus kita ketahui, TP ini adalah total pembayaran, di mana 20 bulan dikali dengan 4.340.000. Ini adalah besar angsuran yang dibayar oleh si peminjam tersebut, itu sama dengan 8.680.000. Nah, seperti yang kita tahu, total pinjaman yang si B pinjam tadi itu kan 8 juta. Otomatis nanti saat 20 bulan ke depan biaya yang akan si B masukkan itu adalah 8.680.000. Otomatis nanti total biaya bank atau yang bank dapatkan dari si B itu sebesar 680.000. Nah, selanjutnya SI ini kita sudah dapat SI itu sama dengan 680.000. Yang ditanya R-nya atau tingkat bunganya. Nah, rumus R itu SI dibagi dengan PT. Selanjutnya kita substitusikan 680.000 dibagi dengan 8 juta dikali dengan 20 dibagi 12. Kenapa? Karena ya 20 bulan dibagi dengan per tahun. Nah, hasil akhirnya itu sama dengan 0,051 atau sama dengan 5,1%. Jadi besar tingkat suku bunga sederhana yang akan dibayar si B itu sebesar 5,1%. Oke, mungkin itu saja pembahasan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're